Sekarang sekarang sing berlonceng sudah besar. Coba tak lonceng. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari kematian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas Sarara. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Sang Yosef. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
kehendakmu, atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi berikanlah kami dari dosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sekarang dan waktu seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Untuk selama-lamanya. Gimana? Pak Kin, kamu masuk situ ya? Iya. Ada di kotak.
Selamat sore Bapak Ibu. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, mari kita berlatih Mazmur. Saya akan menyanyikan ulangan. Nanti silahkan diikuti. Kemudian saya membacakan satu ayat lagi dan mohon diikuti. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Minggu Paskah yang ketiga mengajak kita untuk merasakan dan mengalami kembali kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Setelah perayaan Paskah, kita diajak untuk senantiasa mewartakan kebangkitan Tuhan sekaligus kelahiran baru hidup kita sebagai manusia yang telah ditebus dan diselamatkan Tuhan. Maka melalui perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar kita senantiasa mampu untuk mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Yang berkenan padanya, kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kabulkanlah doa kami. Allah yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah. Marilah berdoa. Intensi misa hari ini kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, Bapak Yohanes Suparto, Ibu Katarina Sri Rumani, Bapak Yunus Tan, dan semua jiwa di api penyucian. Semoga Tuhan mengaruniakan rahmat pengampunan dosa dan kedamaian kekal bagi mereka. Kita satukan semua doa dan intensi kita bersama dengan doa gereja. Allah Bapa kami di surga, melalui kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon semoga kami semakin peka untuk mengenal Putra-Mu dan menerima kehadirannya dengan penuh sukacita. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal Bait Allah, lalu dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh.
Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mereka lalu mencambuki para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu
layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti.
Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita sudah melewati beberapa saat yang kita tahu itu adalah bagian dan bahkan perayaan puncak iman kita. Setelah berpuasa 40 hari, lalu kemudian kita mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan, dan akhirnya kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Dan bahkan pada perayaan Paskah kita memperbaharui janji baptis kita. Kita diminta untuk mengingat, dan bahkan bukan hanya sekedar mengingat, tetapi mengucapkan kembali janji baptis yang mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Baptis yang kita terima dan janji yang kemudian kita ulang mengajak kita untuk mengingat, itulah status, itulah hal yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Allah. Lalu setelah perayaan-perayaan yang sudah terjadi dan kemudian juga kita merasakan ada sesuatu yang lain, kita masuk di dalam perayaan yang lain. Maka kalau kemudian pertanyaan itu diajukan setelah peringatan, setelah perayaan, setelah semuanya itu yang sudah kita lakukan, lalu apa yang harus kita kerjakan? Apakah perayaan-perayaan itu akan berlalu begitu saja sesuai dengan waktu, sesuai dengan masa, dan kita pun sekarang memasuki sebuah perayaan yang lain? Lalu apakah Paskah, kebangkitan Tuhan, dan janji baptis yang sudah kita ucapkan, kita ulangi, kita ingat, kita hayati kembali, berlalu begitu saja? Sebuah pertanyaan yang sederhana, setelah perayaan Paskah, apa yang kemudian terjadi pada hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memang kita akan selalu mendapatkan tantangan. Apa yang terjadi dengan kehidupan iman kita? Setelah semua perayaan, setelah semua yang terjadi, apakah iman itu hanya akan berhenti pada perayaan saja? Ataukah kemudian ada warna yang lain yang bisa kita hadirkan? Inilah yang dialami oleh para murid Yesus ketika mereka menghadapi hal yang sama. Mereka setelah ditinggalkan oleh Yesus, bacaan yang kita dengar hari ini mengungkapkan hal itu. Petrus mengatakan kepada teman-temannya yang lain, "Aku mau pergi mencari ikan." Mengapa? Karena memang itulah yang dia kenal, kembali kepada kehidupan yang lalu, kembali kepada kehidupan yang lama. Yang diketahui, yang bisa dikerjakan adalah menangkap ikan. Itulah yang diketahui, itulah yang terjadi pada kehidupan yang lalu. Seolah-olah kehidupannya bersama dengan Yesus, apa yang telah mereka lihat, apa yang telah diajarkan oleh Yesus,
tidak ada bekasnya sama sekali. Kembali kepada kehidupan yang biasa, kembali kepada kehidupan yang lama. Dan yang lain pun kemudian juga karena tidak tahu apa-apa, karena masih diliputi oleh perasaan kehilangan, lalu mereka juga mengatakan yang sama, kami mengikuti Engkau. Dan itulah yang mereka kerjakan, karena hanya itulah yang mereka tahu. Seolah-olah kehidupan bersama dengan Yesus, apa yang telah diajarkan oleh Yesus, tidak ada bekasnya sama sekali, tidak kelihatan sama sekali. Dan disitulah kemudian kerahiman Tuhan, kerahiman Yesus sendiri datang kepada mereka. Apakah kemudian mereka akan segera mengenalinya? Ternyata juga tidak. Karena apa? Perasaan kehilangan, perasaan ketakutan karena peristiwa yang dialami Yesus masih membekas di hati mereka. Karena diliputi oleh perasaan yang demikian itulah, mereka tidak mampu mengenali Tuhan yang hadir. Karena kehidupan mereka telah kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka hanya dipenuhi dengan keinginan bagaimana melanjutkan kehidupan seperti biasa. Seolah-olah Yesus tidak pernah hadir. Dan inilah tantangan juga bagi kita. Setelah perayaan-perayaan iman, setelah apa yang kita ucapkan sebagai pengulangan janji baptis itu, apakah janji-janji itu juga masih akan kita ingat dan kemudian kita lakukan? Dan disinilah kita belajar juga dari para murid. Dengan keahliannya, dengan perasaan-perasaan yang ada, mereka ternyata masih mau untuk mendengarkan orang yang tidak dikenal. Mereka tahu, mereka ahli bagaimana mencari ikan. Dan itu dilakukan pada malam hari, karena itulah keahlian mereka. Tetapi ketika kemudian mereka melihat orang yang tidak dikenal, yang kemudian memberikan usulan, masukan yang sangat berbeda dari apa yang mereka ketahui. Kalau sudah siang, ya tentu saja tidak ada sesuatu yang bisa ditangkap. Tetapi orang yang tidak dikenal mengatakan kepada mereka, tebarkanlah jalamu. Pada waktu siang hari ketika mereka sudah merapat ke pantai, mereka sudah mau pulang. Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tetapi karena keberanian untuk membuka hati, menerima orang lain, mereka pun juga masih mau melakukannya. Dan yang terjadi adalah mereka memperoleh ikan yang sangat banyak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita dengar di dalam bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali. Setelah perayaan-perayaan itu, apa yang masih tersisa dalam kehidupan kita? Apakah kita akan kembali kepada kehidupan yang lama, yang seolah-olah perayaan-perayaan itu tidak ada maknanya sama sekali, sudah selesai? Dan itulah yang dialami oleh para rasul ketika pertama kali ditinggalkan oleh Yesus. Mereka kembali kepada kehidupan yang lama, seolah-olah tidak pernah hidup bersama dengan Yesus. Seolah-olah Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu kepada mereka. Dan makna kebangkitan itulah yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama hari ini. Ketika Petrus dan rasul yang lain menghadapi peristiwa yang membuat mereka berani. Dan perkataannya sederhana, kita seharusnya lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dan itulah makna kebangkitan yang kemudian diperoleh. Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka lagi. Tetapi kekuatannya, apa yang diajarkannya, apa yang kemudian ditegaskannya kepada para rasul, itulah yang dilakukan oleh mereka. Dan mereka kemudian mewartakan Yesus, mewartakan kemuliaan Allah, supaya mereka, kita semua, mendapatkan pengampunan dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah setelah perayaan-perayaan yang sudah kita lalui, kita kemudian kembali kepada kehidupan yang biasa, kembali kepada apa yang selama ini kita lakukan, tanpa ada makna sama sekali,
Dan disitulah menjadi tantangan kita sebagai orang beriman. Bisakah kita mewartakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu kita tidak diajak seperti Petrus dan para rasul yang lain, mewartakan Tuhan dengan cara yang khusus. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, masihkah Yesus yang bangkit, kebangkitannya mewarnai kehidupan kita, dan bahkan kemudian kita sendiri, cara berada kita, cara kehidupan kita, cara kita bergaul dengan orang lain, menghadirkan kasih dan pengampunan itu. Inilah tantangan besar bagi kita sebagai orang beriman. Ungkapan Petrus hari ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita refleksikan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan apakah itu kemudian mampu kita hadirkan di dalam kehidupan kita yang nyata? Hari ini kita diajak untuk merefleksikan makna Paskah kembali setelah perayaan-perayaan yang ada. Apakah perayaan-perayaan Paskah itu sungguh-sungguh kemudian masih ada di dalam kehidupan kita, atau kemudian kita tinggalkan dan kita kembali kepada cara hidup manusia kita yang lama? Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar kita mampu untuk menjawab makna Paskah itu, dan kita dikuatkan untuk menghadirkan Tuhan, menghadirkan kerahimannya secara nyata melalui cara keberadaan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.